Perhatikan. Karena dia menyelamatkan pacarnya yang disandera. Pemuda hebat ini bahkan tidak berani menyerang. Bertarunglah denganku. Kamu masih sangat muda. Kau layak untuk Tuan Pung. Kau baru saja membuat anak ini terhina. Itu cucu kandungmu. Apakah kamu masih waras? Apa yang dilakukan cucunya? Jika kamu mempengaruhinya, kau akan mati. Menyelamatkannya adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Mengapa kamu menangkapku? Memang pemilik rumah adalah Trang Tuan Kiat. Dia merasa aman. Ikuti Pung. Besok aku bisa mengajakmu menghadiri perjamuan Tan Fan. Terima kasih Pak Pung. Ini hanya pesta Tan Fan. Aku juga bisa mengajak kalian untuk berpartisipasi. Sayang sekali, kalian mengikuti orang yang salah. Jangan membual lagi. Ini merupakan pesta dinasti selebriti papan atas. Bahkan diselenggarakan oleh 6 sang grup. Orang malang sepertimu tidak memenuhi syarat. Apa yang kamu dapatkan di sana? Apakah kamu berani bertarung denganku? Bolehkah aku datang ke pesta Tan Fan? Jika aku kalah, aku akan menyerah. Biarkan kamu yang menanganinya. Pikirkan baik-baik. Sekarang kamu telah dikendalikan olehku. Apa yang memenuhi syarat? Berdasarkan kemampuanku. Meski jarakku puluhan meter, aku masih bisa membunuhmu. Sekarang aku memiliki lebih dari 8%. Berbalik dan membunuh orang-orang yang menahannya. Jadi, apa yang kamu pilih? Maafkan aku. Besok kamu tidak bisa menghadiri pesta Tan Fan. Lalu lepaskan wajahmu terlebih dahulu. Aku beritahu kamu. Jangan main-main denganku. Aku sudah memerintahkan orang untuk memblokir semua rute kereta di Beijing. Biarpun dia memaksa, dia akan sulit untuk melarikan diri. Mengapa aku harus lari? Tunggu saja sampai besok. Jika aku menang, aku akan mencabut kakimu. Wah, aku sangat takut. Oke, tunggu dan lihat saja. Ayo berangkat. Berjuang dengan sia-sia. Kamu hanya bisa hidup lebih dari beberapa hari ini. Kembali dan siapkan peti mati. Kita pergi. Maaf aku telah menyakitimu. Pastikan untuk pergi. Mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap dirimu. Aku hanya akan menunggu. Lalu melihat pertunjukan yang bagus besok. Ini adalah kunci rumahmu. Aku pergi ke sana selama 1 malam. Aku akan mengurus beberapa hal. Halo. Apakah pesta diselenggarakan oleh kelompoknya? Benar sekali, Tuan Muda. Aku dan Tan Fu ingin berpartisipasi. Dapatkan kami surat undangan. Ya Tuan Muda. Saat itu aku akan mengirimkan mobil pribadi untuk menjemput. Baiklah. Diep Den. Apakah kamu benar-benar punya mobil pribadi untuk menjemput kami? Tidak. Lalu dia akan datang menjemput kita. Diep Den. Apakah kamu benar-benar punya mobil pribadi untuk menjemput kami? Lihat. Bukankah sudah ada di sini? Halo Tuan Diep. Aku pembawa acara pesta Tan Fan. Aku datang untuk menjemput kalian berdua. Untuk menghadiri pesta Tan Fan. Itu adalah Din Tin, Direktur Umum grup tersebut. Orang ini adalah Tin Kim dari Trangia. Ya Tuhan, mereka semua adalah orang-orang terkenal dari Beijing. Tak disangka, suatu saat aku juga bisa menghadiri pesta Tan Fan. Benar, dengan bantuan Pak Pung, Qin mendatangi kami. Kami akan makmur. Pria itu ingin melawan kami. Sampai saat itu tiba, dia masih belum tahu bagaimana dia akan mati. Tuan Pung, Anda di sini. Tuan Tan, mengapa Anda berdiri di belakang seperti itu? Maju saja. Ternyata itu Tuan Pung. Benar saja, sekelompok gangster dari Beijing benar-benar menakutkan. Aku akan datang lagi nanti. Jika ada yang berani mempersulitmu, beritahu saja aku. Terima kasih Pak Pung. Oh ya, pintunya akan terbuka. Kenapa Diep Den kecil belum datang? Tuan Pung. Orang tidak berguna seperti dia pasti takut. Apakah dia pantas bergabung dengan pesta ini? Masuk akal. Tunggu sebentar lagi. Aku akan menghadiri pesta Tan Fan dan menanganinya nanti. Pesta Tan Fan menyambut tamu-tamu terhormat. Ini mobil pribadi pihak Tan Fan. Apakah itu mobil pribadi pihak Tan Fan? Jadi seberapa besar orang yang duduk di atasnya? Diam. Hal sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa didiskusikan. Tunggu sebentar. Aku akan menyapa teman-temanku terlebih dahulu. Kau harus berhati-hati dengan perkataanmu. Pak Diep,
Aku kapten tim keamanan. Jika terjadi sesuatu, silakan kirim surat kepadaku. Oke, apakah ini pesta Tanfan? Jika kamu mau, aku akan mengantarmu ke sana setiap hari. Bagaimana kalian berdua bisa masuk ke sini? Apakah buruk jika keluargamu mengaturnya? Mengapa kita tidak bisa masuk? Aku bertanya bagaimana orang miskin sepertimu bisa masuk ke sini. Apalagi yang perlu dikatakan, dia pasti menggunakan nama partisipan untuk menyusup. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Jika masih berani memukulku. Apalagi yang perlu dikatakan. Sebelumnya aku selalu sabar dengan kalian. Tapi kalian bahkan tidak menganggap Tanfu sebagai keluarga. Aku tidak perlu bersikap sopan padamu lagi. Jika kamu masih berani menghina Tanfu, aku akan memberimu pelajaran. Pria itu bernama Diep. Apakah kamu berencana memberontak? Kau menggunakan nama keluarga Qin untuk masuk ke sini. Adapun untuk mengalahkan keluarga kami. Apakah semua keluargamu terlahir seperti itu? Sialan. Kenapa kamu tidak mengutuk lagi? Orang ini, aku sudah lama ingin memukulmu. Lakukan saja. Serangan balik dilakukan. Di mana satpamnya? Orang ini menyebabkan masalah. Cepatlah. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang ini tidak hanya menyelinap ke dalam pesta. Mereka juga ada di sini untuk membuat kegaduhan. Bawa aku keluar. Pukul aku sampai mati. Tantin An, jangan bicara tentang grup. Kami dibawa ke sini dengan mobil. Ada apa dengan dia? Tahukah kamu siapa yang ada di dalam mobil tadi? Itu adalah keluarga Qin. Apa? Aku tidak percaya. Tanfu, aku memberimu kesempatan terakhir untuk pergi. Aku masih mengenalimu sebagai orang bodoh. Aku tidak akan pernah meninggalkan Diepden. Bagus. Itu terserah padamu untuk memilih. Keamanan. Cepat keluarkan mereka berdua. Ayo kita lakukan. Diepden, bukankah kamu sangat baik tadi? Sekarang kenapa kamu mengusirku? Apakah kamu yakin kamilah yang ingin mereka usir? Mungkinkah itu kita? Untuk apa orang-orang menahanku? Merekalah yang menimbulkan masalah. Pak Diep, aku ingin bertanya kepada orang-orang ini. Bagaimana kau ingin menangani mereka? Bagaimana mungkin? Mengapa Kapten Tim Keamanan mendengarkan Diepden? Latar belakang seperti apa yang dimiliki orang ini? Bahkan Kapten Tim Keamanan membelanya. Bagaimana mereka memperlakukanku? Kalian lakukan saja hal yang sama pada mereka. Keluarkan mereka. Hentikan. Siapa yang berani menyentuhnya? Dia adalah anggota Pung Huintin. Kedua orang ini sebenarnya orang-orang Pung Huintin. Anak itu sudah mati bagiku. Sial. Aku bertanya siapa yang memukul. Berhenti berteriak. Kamulah yang memulai. Apakah itu kamu? Benar. Aku datang untuk bergabung dengan pesta Tanfan. Hal ini harus diserahkan padaku. Anak ini sungguh berani. Dia ingin mengambil Pung Huintin. Orang yang berani mengatakan ini tidak akan lebih dari 3 orang. Tuan Pung. Mereka berdua menggunakan reputasimu untuk menyelinap. Jangan tertipu oleh mereka berdua. Baiklah, untuk menyelinap ke pesta Tanfan dan melukai rakyatku. Masih ingin menghakiminya. Auranya cukup bagus. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Tuan Pung. Apakah dia melakukan keributan di sini? Jangan berani melakukan omong kosong seperti itu. Aku benci. Apakah reputasi Pung Huintin saat ini tidak sebaik seorang satpam? Oke. Aku ingin melihatnya hari ini. Beraninya penjaga keamanan sepertimu melakukan itu. Halo pemilik polis. Nama saya Pung Huintin. Dia menyelinap ke ruang pestaku. Adakah yang perlu diketahui alasannya? Petugas keamanan ini berani memukul orang-orangku. Di daerahku. Menurutmu bagaimana kita harus menanganinya? Siapa yang memberimu keberanian sebesar itu? Bahkan anak buah Tuan Pung pun berani melawan. Jangan angkat bicara. Kamu dipecat. Sekarang menyingkirlah dari hadapanku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti itu. Kamu keluar dulu. Siapa kamu? Orang-orang ini hanya menggunakan reputasi kita. Mereka menyelinap ke pesta. Benar-benar tak tahu malu. Tapi sekarang kami tidak ingin melihatnya lagi. Ngomong-ngomong, tidakkah kamu bertanya apakah aku punya surat undangan? Apakah kamu memiliki surat undangan? Hahaha. Menambah rasa malu saja. Sudah terbukti bersalah tapi masih saja berpura-pura. Jika kamu benar-benar memiliki undangan, aku akan bersedia meminta maaf dan berlutut padamu. Aku mempertaruhkan semuanya. Qin Tian, ini yang kamu katakan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ke sini.
Bagaimana kamu bisa? Sebenarnya ada undangan. Seperti yang aku katakan, kami punya undangan. Kita tidak menyelinap apalagi menipu. Kalian berani memalsukan undangan. Atas dasar apa kamu mengatakan ini undangan palsu? Orang normal bisa melihatnya. Surat undanganmu tidak sama dengan kami. Saat hampir kalah, dia berkata, ini adalah undangan khusus dari pesta Tanfan. Meski kamu tidak percaya, kau tidak bisa menyalahkan kita. Benar, manajer. Aku akan bertanya tentang pesta Tanfan. Apakah ada undangan khusus? Katakan pada dirinya untuk datang. Siapapun yang mempercayainya adalah orang bodoh. Aku belum pernah mendengar pesta Tanfan mendapat undangan khusus. Bahkan jika ada, orang seperti apa yang bisa mendapatkannya? Di mana orangnya? Keluarkan dia. Jika kamu tidak berbicara maka berhentilah. Kau bahkan berani mengeluarkan undangan palsu. Awalnya dia sudah berhenti. Kini dia menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Berhenti. Kak Diep, maaf aku terlambat. Apakah kamu tidak terluka? Apa? Dia General Manager Lee. Orang-orang ini bilang undanganku palsu. Bahkan mencoba mengusir kita. Siapa yang berani melakukan itu pada kalian? Ini aku. Kenapa? Tuan Pung, pemilik dan manajer. Katakan padaku. Tidak peduli hubungan apa yang dia miliki denganmu. Hari ini dia menyentuhku. Aku pasti membuatnya menyesal. Berhentilah mengkhawatirkan hal yang tidak berguna. Atau kamu bisa menghormatiku dan membiarkan masalah ini berlalu. Tan Fu, apakah kamu masih ingin memiliki wajah? Kau berada di tempatku. Kau tidak tahu malu? Jika kamu masih mengkhawatirkan uang, aku akan menghancurkanmu. Benar saja, bos gangster itu sangat agresif. Nak, katakan padaku. Tidak peduli siapa yang kamu telepon hari ini. Itu semua tidak berguna. Apa yang aku katakan? Jadi bisakah aku melindunginya? Bagaimana nasibnya?